Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa di era digital ini banyak loh teknologi-teknologi baru yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tapi dengan adanya teknologi baru ini, banyak manusia yang kehilangan pekerjaan mereka. Mereka tidak bisa bertahan hidup. Namun teman-teman, di samping banyak yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, ada loh teman kita yang sudah mendapatkan pekerjaan, tapi mereka tetap kesulitan loh dalam menghadapi atau menyelesaikan pekerjaan mereka. Kok bisa ya? Terus gimana sih solusinya? Salah satunya adalah meningkatkan semangat motivasi kerja. Pada kesempatan kali ini, saya Bintin Sita Mujana dari kelas 2B Keuangan Politeknik Negeri Malang nomor 6. Saya akan membahas apa itu motivasi kerja dan bagaimana sih cara kita meningkatkan motivasi kerja. Simak baik-baik ya teman-teman. Check it out. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi motivasi, lalu apa sih tujuan motivasi, apa saja faktor-faktor motivasi, lalu apa sih jenis-jenis motivasi, dan apa saja teori motivasi, serta bagaimana sih aplikasi teori motivasi. Simak baik-baik ya teman-teman. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang definisi dari motivasi. Banyak sekali nih para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai definisi dari motivasi. Yang pertama ada Samsudin nih teman-teman. Menurut Samsudin, motivasi itu merupakan sebuah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka tuh mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Namun berbeda dengan Hamalik teman-teman, motivasi itu merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada juga nih menurut Sardiman, bahwa motivasi itu merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Nah, berbeda juga dengan Mulyasa nih teman-teman. Menurut Mulyasa, motivasi itu merupakan tenaga pendorong atau penari yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Nah, dari definisi beberapa ahli ini, kita dapat menyimpulkan bahwa motivasi itu merupakan suatu kondisi yang bisa mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai orang tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari motivasi nih teman-teman. Menurut Sunyoto, ada 10 tujuan dari motivasi. Yang pertama, motivasi itu bisa mendorong gairah dan semangat kerja dari karyawan. Yang kedua, yaitu motivasi dapat meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Nah, yang ketiga, ketika semangat kerja dari karyawan meningkat, maka produktivitas kerja dari karyawan akan meningkat juga. Nah, yang keempat ini, misalkan kepuasan kerja dari karyawan terpenuhi, maka karyawan juga akan mempertahankan loyalitas dan kestabilan dari karyawan tersebut. Nah, yang kelima ini adalah karyawan dapat meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi dari karyawan. Nah, yang keenam yaitu mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang ketujuh yaitu menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Nah, yang kedelapan, motivasi ini dapat meningkatkan kreativitas dan partisipasi dari karyawan. Nah, yang kesembilan ini, motivasi dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Nah, yang terakhir yaitu motivasi dapat mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah faktor-faktor motivasi. Apa aja sih? Yang pertama yaitu mengenai promosi. Nah, promosi ini menarik bagi karyawan karena promosi ini sebagai kemajuan seorang karyawan pada suatu tugas yang lebih baik. Nah, misalkan banyak dari karyawan itu menginginkan promosi, menginginkan jabatan, gajinya itu ingin naik, ingin dipandang lebih, dan tanggung jawabnya ingin menjadi lebih. Misalkan dari karyawan ingin menjadi manajer. Nah, promosi-promosi yang seperti ini diinginkan karyawan karena mereka ingin mendapat status atau martabat yang lebih tinggi ataupun ingin memiliki gaji yang lebih tinggi. Sehingga dengan adanya promosi seperti ini, mereka akan termotivasi nih bekerja dengan lebih keras untuk mendapatkan promosi tersebut. Nah, yang kedua yaitu tentang prestasi kerja nih teman-teman. Nah, banyak dari karyawan itu bekerja dengan sungguh-sungguh, misalkan bekerja dengan lebih teliti, dengan jujur, dengan menyelesaikannya dengan cepat dan sebagainya. Nah, dengan prestasi-prestasi kerja seperti ini merupakan awal dari para manajer untuk mempercayakan kepada karyawan tersebut untuk bisa dipromosikan ke depannya, seperti itu teman-teman. Nah, prestasi kerja ini membangkitkan semangat karyawan nih. Saya harus mempunyai prestasi sehingga saya bisa dipromosikan ke depannya, seperti itu.
Nah, faktor motivasi yang ketiga yaitu merupakan pekerjaan itu sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena pekerjaan itu merupakan tanggung jawab dalam mengembangkan karir. Nah, misalkan pekerjaan yang kita pilih itu merupakan pekerjaan yang kita cintai, yang udah kita cita-citakan dari kecil ya, teman-teman. Nah, misalkan kita dari kecil mencita-citakan untuk menjadi manajer investasi. Nah, ketika kita keterima, maka otomatis kita akan semangat dalam bekerja menjadi manajer investasi tersebut. Dan ketika bekerja, kita akan mencari informasi-informasi yang lebih atau ilmu-ilmu yang lebih yang bisa kita dapatkan untuk mengembangkan skill yang kita miliki, seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita sudah mencintai pekerjaan kita, tanpa diharapkan itu juga akan mendorong diri kita untuk bekerja lebih baik. Nah, teman-teman, faktor-faktor motivasi selanjutnya yaitu penghargaan. Kenapa sih penghargaan? Ya, karena hampir semua orang ingin dihargai ya, teman-teman. Jadi ketika kita dihargai, ketika kita merasa dibutuhkan. Nah, misalkan kita sudah menyelesaikan suatu tantangan atau tugas kita. Nah, ketika kita dihargai orang lain, wah, karyawan ini ternyata bekerja keras ya, oh karyawan ini ternyata cepat loh dalam menyelesaikan tugasnya, oh karyawan ini ternyata pinter dan sebagainya. Nah, mungkin dengan penghargaan seperti ini bisa meningkatkan relasi juga ya, teman-teman. Oh, jadi kita banyak relasi juga, banyak kawan-kawan yang ingin belajar kepada kita, sehingga kita lebih dihargai sebagai manusia. Nah, sehingga dengan penghargaan ini kita lebih meningkatkan kepercayaan diri dan kita akan termotivasi dengan sendirinya untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab, teman-teman. Gak cuma perusahaan aja yang tanggung jawab tentang karyawannya, ternyata karyawannya juga harus tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, tanggung jawab ini pastinya memotivasi karyawannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena emang bekerja itu untuk menyelesaikan tanggung jawab ya, teman-teman. Jadi itu akan memotivasi dengan sendirinya ya. Yang selanjutnya adalah pengakuan. Nah, banyak kita ingin diakui, oh ternyata ini berpotensi ya, oh ternyata karyawan ini memiliki nilai atau semangat kerja yang tinggi ya, teman-teman. Oh, seperti itu. Jadi ketika kita diakui teman-teman kita, itu merasa lega ya, teman-teman. Ketika kita diakui, maka kita dibutuhkan perusahaan. Nah, itu akan meningkatkan motivasi kita sendiri. Nah, yang terakhir itu merupakan keberhasilan dalam kerja. Nah, ketika kita berhasil dalam pekerjaan kita, ketika kita sudah menyukai pekerjaan kita berhasil dan kita akan memiliki rasa kepuasan atau kepercayaan diri dalam bekerja sebagai atau menjadi karyawan seperti itu ya, teman-teman. Misalkan kita menjadi manajer investasi, oh ternyata tugas-tugas yang banyak itu ternyata saya bisa mengatasi loh, ternyata saya berhasil dalam bekerja menjadi manajer investasi, oh saya ingin menjadi manajer investasi yang lebih handal lagi, sehingga ia akan termotivasi dengan keberhasilan tersebut. Mereka akan termotivasi untuk lebih lagi untuk bisa mengembangkan dirinya dan menjadikan dirinya menjadi potensi yang lebih baik lagi, seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi. Ternyata ada 2 jenis motivasi loh, teman-teman. Menurut Malayu Hasibuan, ada 2 jenis motivasi. Yang pertama yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Apa sih itu? Yang pertama yaitu motivasi positif. Jadi motivasi positif ini terjadi apabila manajer itu memotivasi atau merangsang bawahannya dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Jadi misalkan targetnya untuk produksi pada bulan ini 1000 unit. Ternyata mereka mampu memproduksi lebih dari 1000 unit, misalkan 1100. Nah, dengan prestasi kerja dari karyawan ini, maka manajer akan memberikan kompensasi berupa hadiah-hadiah, misalkan kenaikan gaji ataupun liburan gini ke luar negeri atau liburan ke luar kota dan sebagainya, cuti seperti itu. Nah, ini merupakan motivasi-motivasi positif atau hadiah-hadiah positif dari manajer yang menggugah karyawan nih untuk bekerja lebih lagi, untuk motivasi dirinya untuk bekerja melebihi target, sehingga mereka akan mencapai hadiah yang diberikan dari manajer tersebut. Nah, motivasi ini banyak sekali yang menginginkan motivasi seperti ini. Berbeda dengan motivasi yang kedua, yaitu motivasi negatif. Nah, ini motivasi negatif ini banyak terjadi itu apabila manajer memotivasi bawahannya dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Nah, motivasi negatif membuat semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek mungkin akan meningkat ya, teman-teman, karena mereka itu takut akan hukuman. Namun untuk jangka panjang,
Ini dapat berakibat kurang baik karena mereka dapat stres. Nah, contohnya misalkan karena motivasi negatif ini takut akan hukuman. Misalkan manajer memberikan karyawannya target, namun karyawan itu tidak bisa menyelesaikan target sehingga gaji mereka akan dipotong. Nah, hukuman-hukuman seperti ini misalkan mereka akan dikenakan pajak atau denda atau sanksi atau hukuman lain. Nah, seperti ini akan memberatkan dari karyawan sehingga karyawan itu tidak ingin dihukum atau tidak ingin didenda, sehingga mereka termotivasi walaupun motivasi itu didasarkan oleh hukuman tersebut. Nah, walaupun motivasi ini bisa meningkatkan semangat kerja dengan cepat, namun motivasi ini juga memberikan karyawan itu menjadi stres, teman-teman, karena mereka tertekan ya, teman-teman. Berbeda dengan motivasi yang positif tadi, yang positive vibes atau memiliki nilai yang positif, mereka bisa tidak tertekan. Namun dengan motivasi negatif ini mereka akan tertekan seiring waktu. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori dari motivasi. Ternyata banyak sekali loh teori dari motivasi ini. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang kedua ada teori motivasi ERG dari Aldever. Kemudian ada teori kebutuhan McClelland. Kemudian ada teori motivator Heisenberg. Kemudian juga ada terakhir adalah teori harapan Fromm. Nah, mungkin saya akan menjelaskan teori yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, menurut Maslow itu bahwa hierarki kebutuhan manusia itu ada 5 loh, teman-teman. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Apa sih ini? Jadi kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup. Contohnya kita memerlukan minuman atau makanan. Kita juga perlu tempat tinggal kan, teman-teman, untuk bisa hidup. Nah, dengan motivasi untuk bertahan hidup ini, maka orang akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk agar bisa bertahan hidup lebih lama, seperti itu, teman-teman. Yang kedua ada juga kebutuhan rasa aman. Apa sih maksudnya? Jadi kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk melindungi diri sendiri, termasuk ingin stabilitas, kebebasan, dan rasa khawatir itu tidak datang kepada diri kita. Jadi contoh dari kebutuhan rasa aman ini, kita memiliki asuransi kesehatan. Jadi ketika kita sakit tiba-tiba, maka kita sudah memiliki asuransi kesehatan, jadi kita tidak perlu membayarnya. Jadi ini merupakan kebutuhan rasa aman. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, teman-teman. Kebutuhan sosial ini merupakan kebutuhan yang memiliki dan dimiliki serta kebutuhan untuk diterima dalam kelompok sosial. Nah, manusia kan juga memerlukan orang lain ya, teman-teman, untuk berhubungan dan interaksi. Dan juga teman-teman, kalau kita ingin lingkungan yang baik, maka kita juga harus berkumpul dengan orang-orang atau mentor-mentor yang baik. Dan sedangkan mentor-mentor yang baik tersebut pasti memiliki ilmu yang lebih baik. Jadi ketika kita ingin berkecimpung atau ingin memasuki lingkungan yang baik-baik itu, kita harus termotivasi dong tentunya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga kita harus belajar bekerja lebih baik, belajar mengembangkan diri lebih baik agar kita bisa masuk ke lingkungan yang baik, seperti itu, teman-teman. Dan yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan, teman-teman. Jadi kebutuhan akan penghargaan atau keinginan untuk seseorang itu berprestasi. Jadi misalkan dari yang semulanya karyawan ingin jadi manajer, yang semulanya jadi guru ingin jadi kepala sekolah. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia ya juga. Karena kalau kita dihargai, maka kita akan juga bersemangat lebih untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kelima yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Maksudnya apa? Jadi kebutuhan ini kebutuhan bagi manusia sendiri untuk mengembangkan dirinya dan merealisasikan kapasitas dan potensi diri sepenuhnya. Jadi mereka ingin mengembangkan diri mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih unggul, yang lebih kompetitif, dan lebih bisa dimanfaatkan atau bermanfaat bagi orang lain. Itu, teman-teman. Nah, teman-teman, teori selanjutnya yaitu teori yang berasal dari Aldever, di mana Aldever ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia. Dan teori dari Aldever ini merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow tadi, teman-teman. Jadi dalam teori motivasi Aldever ini ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan eksistensi. Apa sih itu?
yaitu merupakan kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis, di mana faktor fisiologis itu faktor untuk bisa bertahan hidup seperti makan, tempat tinggal seperti tadi teman-teman, dan juga materialistik, yaitu seperti uang. Ketika kita memiliki uang, kita bisa memiliki atau membeli barang-barang yang kita perlukan atau kita butuhkan, termasuk juga kebutuhan akan rasa aman. Jadi untuk kebutuhan eksistensi ini merupakan mencakup kebutuhan faktor fisiologis, kemudian materialistik, dan juga kebutuhan rasa aman. Dan yang kedua itu merupakan kebutuhan hubungan teman-teman. Jadi hubungan itu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Nah, ketika kita ingin memiliki hubungan dengan orang yang posisinya tinggi, maka kita akan termotivasi juga memiliki posisi yang lebih tinggi, seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita memiliki relasi yang banyak, maka hidup kita juga akan terselamatkan teman-teman, karena kebanyakan relasi itu ya. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan akan pertumbuhan atau growth needs. Nah, yaitu kebutuhan untuk keinginan bagi seseorang atau bagi diri sendiri atas kesadarannya untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri yang lebih maksimal ya teman-teman. Jadi mereka akan memaksimalkan apa yang mereka miliki di dalam diri mereka, potensi-potensi apa yang bisa digali lebih dalam, mereka akan memaksimalkan agar mereka bisa bekerja lebih baik lagi teman-teman. Teori motivasi ketiga yaitu teori kebutuhan McLellan, di mana McLellan ini menyebutkan bahwa orang termotivasi karena adanya kebutuhan teman-teman. Jadi yang pertama, orang termotivasi itu karena kebutuhan akan pencapaian. Jadi ketika kita kerja, mungkin kita ditetapkan target 1000 tadi ya teman-teman, dan kita bisa mencapai yang lebih 1100. Nah, itu merupakan sebuah pencapaian. Dan juga tentang jabatan, ketika kita menjadi karyawan kemudian menjadi manajer, itu juga termasuk dari pencapaian. Nah, pencapaian ini dorongan untuk berprestasi lebih lagi ya teman-teman. Dan kebutuhan ini pada teori Maslow tadi yang pertama itu terletak pada kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Karena dengan pencapaian-pencapaian tersebut, aktualisasi diri atau kita itu bisa mengembangkan diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi, mencapai potensi yang paling maksimal seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation. Nah, kemudian kebutuhan ini itu merupakan hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Jadi kita ingin merefleksikan untuk mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang kooperatif, dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Misalkan kita mempunyai bisnis, nah tentunya kita harus memiliki partner seperti itu ya teman-teman, untuk investasi, untuk investor dan sebagainya. Kita perlu menggandeng orang-orang tersebut agar bisnis kita itu menjadi bisnis yang lebih besar lagi. Nah, karena motivasi akan afiliasi ini, maka orang termotivasi untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan kekuasaan teman-teman. Jadi kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk membuat orang lain itu berperilaku di mana orang-orang itu tanpa dipaksa itu akan berperilaku baik. Jadi misalkan kita menjabat di suatu jabatan yang tinggi, misalkan kepala sekolah, tanpa di karyawan atau guru-guru yang ada di sekolah itu tanpa dipaksa, mereka akan berperilaku baik kepada kepala sekolah tersebut karena kepala sekolah memiliki jabatan. Seperti itu teman-teman. Karena dengan kebutuhan akan kekuasaan ini, maka orang akan berlomba-lomba untuk mencari posisi yang lebih tinggi agar mereka dihargai oleh orang lain. Nah, teori yang keempat yaitu teori motivator hygiene dari Herzberg. Nah, teori ini sering dikenal sebagai teori dua faktor. Nah, Herzberg itu mengungkapkan bahwa motivasi itu didasarkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor kepuasan dan yang kedua faktor ketidakpuasan, teman-teman. Faktor kepuasan ini merupakan faktor motivasi. Jadi ketika mereka puas, maka akan termotivasi. Misalkan faktor motivasi ini seperti meningkatkan prestasi kerja, seperti dipromosikan, seperti diakui, seperti tanggung jawabnya dikasih lebih, seperti itu teman-teman. Jadi ketika mereka dipercaya oleh perusahaan atau oleh manajer dari perusahaan tersebut untuk bekerja lebih keras, maka mereka akan termotivasi. Mereka akan tertantang nih, apakah saya bisa atau enggak, lalu mereka akan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, yang kedua yaitu
faktor ketidakpuasan teman-teman. Jadi faktor ketidakpuasan ini sering dikaitkan dengan faktor kenyamanan. Jadi ketika kita bekerja, apakah lingkungan kita itu nyaman? Apakah hubungan antar orang pribadi itu nyaman? Apakah gajinya itu sesuai atau tidak? Apakah keamanannya terjaga atau tidak? Seperti itu. Nah, ketika kenyamanan ini diberikan, maka kita akan termotivasi. Namun ketika kenyamanan ini tidak diberikan, maka kita akan merasa tidak puas, sehingga kita akan menurunkan motivasi dalam bekerja. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, teori motivasi terakhir yaitu teori motivasi dari Fromm, di mana teori motivasi ini disebut juga teori harapan. Karena beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu itu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Jadi ada 3 konsep nih dalam teori harapan Fromm, yaitu yang pertama adalah harapan atau ekspektasi, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha itu akan menghasilkan kinerja tertentu. Jadi ketika usahanya meningkat, maka kinerja mereka juga akan meningkat. Jadi ketika mereka mengusahakan, ketika ditarget setiap hari harus bisa melinting 1000 rokok ya teman-teman. Nah, ketika kita mengusahakannya lebih, maka sehari kita bisa melinting 1200 rokok. Nah, dengan usaha yang lebih itu, maka kita bisa menghasilkan kerja yang lebih baik. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua yaitu instrumentally. Nah, ketika kerja kita baik, maka outcome yang kita hasilkan juga baik. Jadi kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja itu akan mendapatkan hasil tertentu. Jadi ketika kita kerja tadi ya teman-teman, kita bisa melinting 1200 rokok. Nah, outcome yang kita hasilkan pastinya kita mendapat bonus dari setiap lintingan rokok tersebut ya teman-teman. Jadi bonus kita akan bertambah atau gaji kita juga akan bertambah. Nah, yang ketiga itu valensi teman-teman, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Jadi ketika kita mendapatkan gaji yang lebih, apakah kita hanya stuck di situ ataukah kita menginginkan yang lebih? Nah, ini tergantung pribadi orang-orang ya teman-teman. Ketika kita menginginkan yang lebih, maka kita akan mengusahakan yang lebih, sehingga kita bisa saja naik jabatan menjadi manajer dari karyawan biasa. Seperti itu teman-teman. Jadi teori valensi yang ketiga ini merupakan teori dari pribadi sendiri. Jadi keputusan dari pribadi sendiri, apakah pribadi itu ingin berkembang lebih baik ataukah tidak. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita mengaplikasikan teori motivasi yang banyak tadi? Jadi teman-teman, untuk memudahkan pengaplikasian teori, saya akan berikan sebuah kasus, yaitu kasus tentang hilangnya motivasi kerja di perusahaan listrik negara. Jadi ada kasus di mana setiap hari Senin sama Jumat nih teman-teman, 26% pegawai dari PLN cabang Kabupaten Mendung Kelabu itu merugikan perusahaan sebesar 1 juta rupiah per minggu. Karena apa? Karena mereka itu karyawannya tidak masuk kerja, karena mereka alasannya adalah mereka emang ada yang bolos dan juga ada yang banyak karyawan yang mempunyai pekerjaan tambahan di luar kantor, teman-teman. Nah, solusinya seperti apa sih teman-teman? Ada yang memiliki pandangan nggak nih bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah seperti ini? Nah, jadi teman-teman, ternyata manajernya itu punya inisiatif teman-teman. Inisiatifnya manajer itu menerapkan kebijakan baru, yaitu ada pengundian mingguan dan bulanan teman-teman. Jadi diadakan pengundian. Nah, pengundian mingguan ini diadakan setiap hari Jumat dengan memasukkan kartu absen semua pegawai yang bekerja penuh menaati jam kerja pada minggu itu, dan diambil 2 orang pemenang dengan hadiah voucher sebesar 500.000. Dan yang kedua, itu pada akhir bulan itu juga diadakan undian bulanan lagi teman-teman. Jadi undian ini di mana pegawai yang tidak pernah absen saja yang akan diikutkan dalam undian. Jadi undian bulanan ini menyediakan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Wah, dengan undian ini pastinya kita akan semangat motivasi kerja ya teman-teman, karena mengingat tadi itu karyawan juga mempunyai pekerjaan tambahan di luar kantor karena mereka ingin mencukupi kebutuhan keseharian mereka, sehingga mereka bekerja di luar kantor. Nah, dengan solusi seperti manajer tadi menerapkan pengundian ini, evaluasinya seperti apa sih teman-teman? Jadi evaluasinya ternyata setelah berjalan selama 4 bulan diterapkan, ternyata tingkat ketidakhadiran per minggu itu hanya sekitar 2% teman-teman. Kok bisa ya? Karena kita kaitkan nih teman-teman kepada teori motivasi yang kita pelajari. Mungkin kita bisa
kaitkan dengan teori motivasi Abraham Maslow. Jadi menurut Abraham Maslow, setiap orang kan mempunyai kebutuhan ya teman-teman, dan dorongan yang memunculkan memotivasi dirinya untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai. Jadi dalam kasus tersebut, karyawan kan memiliki kebutuhan akan ekonomi sehingga mereka jarang masuk ke kantor ya teman-teman, karena mereka memiliki pekerjaan lain. Nah, dengan solusi manajer yang diberikan, yaitu dengan undian hadiah, ternyata mereka rajin bekerja dan masuk kantor setiap hari karena mereka itu merasa kebutuhannya akan terpenuhi teman-teman. Karena ketika mereka mendapatkan undian, maka mereka juga akan mendapatkan uang untuk bisa dibuat untuk tambahan membeli kebutuhan yang mereka inginkan teman-teman. Jadi dengan adanya pengundian ini, karena mereka memiliki kepentingan lain untuk memenuhi kebutuhannya, mereka akan beralih dan selalu untuk masuk ke kantor untuk bisa mengikuti undian tersebut teman-teman. Nah, yang kedua kita kaitkan dengan faktor Herzberg nih. Ada dari dua faktor kan. Jadi menurut Herzberg ada dua jenis faktor yang mendorong seorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Nah, dalam kasus tersebut itu terdapat dua faktor ekstrinsik dan intrinsik dalam diri individu. Yaitu faktor ekstrinsiknya, yaitu mereka itu mencapai atau memiliki cabang pekerjaan yang berdampak ketidakhadirannya itu tidak menyeluruh dikarenakan mengejar kebutuhan ekonominya. Nah, faktor intrinsiknya, mereka tuh memotivasi dirinya agar terus masuk bekerja dan berusaha mendapatkan hadiah undian tersebut. Jadi menurut Herzberg ini ada dua faktor kan teman-teman, ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternalnya itu mereka tidak masuk karena memang mereka ingin memenuhi kebutuhan lain yang tidak bisa hanya dipenuhi dengan bekerja di perusahaan PLN tersebut. Jadi mereka karena emang tuntutan ekonomi, mereka tidak bisa bekerja di satu pekerjaan sehingga mereka harus absen di PT PLN tersebut teman-teman. Nah, faktor intrinsiknya karena mereka itu mendapatkan undian, mereka akan memotivasi dirinya karena dengan mendapatkan undian maka mereka tidak perlu bekerja di tempat lain, hanya di PT PLN, dan mereka akan mendapatkan undian untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehingga mereka akan terus masuk kerja. Seperti itu teman-teman evaluasinya. Dengan evaluasi seperti ini, maka setelah 4 bulan dihasilkan bahwa ketidakhadiran dari karyawan itu menurun dan hanya sekitar 2% yang tidak hadir dalam 1 bulan teman-teman. Jadi dengan menerapkan motivasi-motivasi positif ya, ini termasuk motivasi positif ini, itu bisa menggugah karyawan untuk bisa bekerja lebih baik teman-teman. Nah teman-teman, dari penjelasan yang banyak mengenai motivasi dapat kita simpulkan. Yang pertama, motivasi itu dapat dilihat melalui sikap dan perilaku individu. Apakah misalkan di suatu kantor karyawan itu motivasinya turun, apakah kerjanya makin baik atau kerjanya makin molor, seperti itu. Nah, kita bisa mengantisipasinya. Ketika mereka molor berarti motivasi mereka turun ya teman-teman. Jadi kita sebagai atasan atau manajer, kita harus mengatasinya dengan melakukan atau memberikan motivasi positif seperti kenaikan gaji, promosi, ataupun pengundian seperti tadi ya teman-teman. Nah, yang kedua, motivasi dikelompokkan menjadi motivasi internal dan eksternal ya. Internal itu berasal dari diri sendiri karena mereka ingin meningkatkan potensi secara maksimal. Nah, yang eksternal ini bisa berasal dari kebutuhan-kebutuhan. Mereka termotivasi karena adanya kebutuhan yang harus terpenuhi. Nah, yang ketiga, itu pemilik usaha atau atasan itu perlu mengenali tipe karyawan yang dimiliki untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Apakah karyawan kita itu sudah merasa nyaman dengan kantor kita? Apakah kantor kita ini memiliki hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi yang memberatkan? Ataukah sudah nyaman seperti itu? Jadi ketika tipe karyawannya ini molor ataupun tidak ataupun berkurang motivasinya dalam bekerja, maka atasan ini bisa mengatasinya secara maksimal. Seperti di PT PLN tadi, atasannya mengatasi pegawai-pegawai yang tidak masuk kerja dengan cara pengundian teman-teman. Nah, yang keempat itu mensimulasikan teori motivasi, itu juga dapat menjadi titik tolak membangkitkan motivasi karyawan untuk dapat bekerja lebih produktif dan berprestasi. Jadi kita bisa mengenali karyawan-karyawan kita itu dengan cara
mensimulasikan teori-teori motivasi. Apakah teori motivasi dari McClelland, misalkan teori kebutuhan, apakah kebutuhan karyawan terpenuhi atau belum. Jadi ketika kita sebagai manajer tahu, oh ternyata kebutuhan dari karyawan ini belum banyak terpenuhi, sehingga bisa memunculkan ide-ide yang brilian yang bisa menjadikan motivasi-motivasi positif karyawan untuk bisa bekerja lebih giat lagi teman-teman, dan mencapai produktivitas, dan mereka bisa berprestasi lebih baik ataupun bisa naik jabatan dan dipromosikan, dan bisa memberikan keuntungan bagi siapa saja, bagi diri sendiri, bagi karyawan, dan juga bagi perusahaan teman-teman, seperti itu. Jadi motivasi ini penting karena motivasi itu merupakan dorongan untuk mencapai dan melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan teman-teman. Seperti itu teman-teman, jadi motivasi kerja sangat diperlukan oleh kita. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus memulainya dengan memotivasi diri kita agar kita bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi diperlukan juga kesadaran diri dan juga kesadaran dari pihak luar, misalkan manajer atau bos dan sebagainya, seperti itu teman-teman. Jadi sudah tahu kan apa itu motivasi kerja dan bagaimana cara meningkatkan motivasi kerja. So, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.